Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Haira Ramadhani. Saya dari PJJ Informatika Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi komunikasi data sesi 14 dengan topik teknik transmisi. Di materi ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Jadi, bukan hanya sekedar data berpindah, tetapi ada teknik tertentu yang menentukan bagaimana bit-bit data tersebut dikirim. Ada dua pembahasan utama yang akan kita lihat, yaitu parallel transmission dan serial transmission. Kemudian, pada serial transmission kita akan membahas ankronus dan sinkronus. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Teknik transmisi komunikasi data digital. Pada dasarnya, teknik transmisi kemudian komunikasi data digital dapat dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu parallel transmission dan serial transmission. Perbedaan paling sederhananya bisa kita lihat dari jumlah jalur yang digunakan. Pada parallel transmission, data dikirim melalui beberapa jalur sekaligus. Jadi, beberapa bit bisa dikirim secara bersamaan. Sedangkan pada serial transmission, data dikirim melalui satu jalur dan bitnya dikirim secara berurutan. Kalau kita sederhanakan, paralel itu seperti beberapa kendaraan berjalan melalui beberapa jalur secara bersamaan. Sedangkan serial seperti kendaraan yang seperti berjalan satu persatu melalui satu jalur. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa masing-masing teknik mempunyai penggunaan dan karakteristik yang berbeda. Baik, selanjutnya parallel transmission. Sekarang kita masuk ke parallel transmission. Pada teknik ini, pengirim dan penerima dihubungkan oleh lebih dari satu jalur transmisi. Karena jalurnya lebih dari satu, beberapa bit dapat dikirim pada waktu yang sama. Misalnya, kita memiliki data berupa beberapa bit. Bit tersebut bisa dikirim melalui jalur yang berbeda secara bersamaan. Keuntungan utamanya tentu saja dari sisi kecepatan, terutama untuk pengiriman dalam jarak yang pendek. Contoh, penerapan bisa kita temukan pada komunikasi dalam komputer, misalnya antara RAM dengan prosesor atau perangkat internal tertentu. Namun, penggunaannya banyak jalur juga, berarti membutuhkan lebih banyak kabel atau koneksi. Jadi, secara biaya dan implementasi, parallel transmission bisa menjadi lebih mahal. Karena itu, teknik ini lebih cocok digunakan untuk komunikasi dengan jarak yang relatif pendek. Berikutnya adalah serial transmission. Kalau paralel menggunakan beberapa jalur, serial justru hanya menggunakan satu jalur transmisi. Bit-bit data dikirim satu persatu secara berurutan melalui jalur tersebut. Sekilas, mungkin terlihat lebih lambat dibandingkan paralel, karena datanya dikirim secara bergantian. Tetapi, serial transmission mempunyai keuntungan dari sisi biaya dan lebih cocok untuk komunikasi jarak jauh. Contohnya, keyboard dengan prosesor, komunikasi komputer dengan printer, sampai jaringan seperti LAN, MAN, dan WAN. Jadi, sebenarnya serial transmission sangat dekat dengan teknologi komunikasi yang kita gunakan sehari-hari. Kalau kita melihat jaringan komputer sekarang, konsep pengiriman data secara serial menjadi sangat penting karena kita tidak perlu menyediakan banyak jalur fisik untuk setiap bit. Perbandingan paralel dan serial. Kalau kita bandingkan, kedua teknik ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Parallel transmission memiliki keunggulan karena beberapa bit dapat dikirim secara bersamaan. Jadi, dari sisi proses pengiriman, teknik ini bisa lebih cepat. Tapi,
Konsekuensinya adalah kita membutuhkan lebih banyak jalur transmisi, sehingga biaya dan kompleksitasnya jadi lebih meningkat. Sedangkan serial transmission menggunakan satu jalur. Dari sisi kecepatan, pengiriman bit secara bersamaan memang kalah. Tapi teknik ini lebih sederhana dan relatif lebih murah. Serial transmission juga lebih cocok untuk pengiriman jarak jauh. Jadi sebenarnya bukan berarti salah satu teknik selalu lebih baik. Pemilihannya tergantung pada kebutuhan. Kalau kamu membutuhkan komunikasi cepat dalam jarak pendek, paralel bisa digunakan. Sedangkan untuk komunikasi yang lebih jauh dan lebih efisien, serta menjadi pilihan yang lebih sesuai. Serial transmission asinkronus. Asinkronus transmission pada pengiriman dan penerimaan tidak harus menggunakan sinkronisasi clock secara terus-menerus. Data dikirim per karakter, dan setiap karakter biasanya terdiri dari beberapa bit. Yang menarik di sini adalah receiver melakukan sinkronisasi ketika karakter baru dimulai dan kapan data berakhir. Informasi tambahan tersebut berupa start, data, parity, dan stop. Teknik asinkronus ini cukup sederhana dan banyak digunakan pada beberapa sistem komunikasi. Format data asinkronus. Pada slide ini kita bisa melihat bagaimana bentuk data asinkronus. Strukturnya terdiri dari start, parity, dan stop. Pertama adalah start bit. Ini menandakan bahwa sebuah karakter atau data akan dimulai dikirim. Pada materi ini, start bit bernilai 0. Kemudian ada data bit, yaitu bagian yang membawa informasi sebenarnya. Setelah itu, terdapat parity bit. Fungsinya berkaitan dengan pendeteksian kesalahan atau error detection. Paritasnya bisa menggunakan konsep ganjil atau genap. Terakhir ada stop bit, yang menandai bahwa karakter tersebut sudah selesai dikirim. Pada materi ini, stop bit bernilai 1. Jadi kalau kita melihat keseluruhan formatnya, sebenarnya bit-bit tambahan tersebut membantu receiver menggunakan struktur data yang diterima. Keuntungan komunikasi asinkronus. Dari pembahasan sebelumnya, asinkronus memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama adalah sederhana, kita tidak membutuhkan mekanisme sinkronisasi clock yang kompleks antara pengirim dan penerima. Kemudian, dari sisi biaya juga relatif murah. Teknik ini juga cukup fleksibel karena data dapat dikirim berdasarkan karakter. Tetapi, ada konsekuensinya. Karena setiap karakter membutuhkan tambahan bit seperti start dan stop bit, maka ukuran data yang dikirim menjadi lebih besar. Jadi, ada semacam trade-off ketika kita mendapatkan sistem yang lebih sederhana dan murah. Tetapi, harus membayar dengan adanya tambahan bit pada setiap karakter. Kalau jumlah data yang dikirim semakin besar, tambahan bit tersebut juga akan semakin terasa. Serial transmission sinkronus. Kalau asinkronus tidak membutuhkan sinkronisasi secara terus-menerus. Pada sinkronus, pengiriman dan penerimaan data diatur berdasarkan waktu yang sama. Disinilah kita mengenal istilah clock. Clock dapat kita bayangkan seperti detak yang menjadi acuan. Kapan pengiriman data dan kapan penerima membaca data. Dengan adanya pengaturan waktu tersebut, proses komunikasi dapat berlangsung secara lebih teratur dan dapat diprediksi. Contoh, penggunaan yang disebutkan dalam materi adalah chatting dan Ethernet. Jadi, sederhananya, sinkronus lebih menekankan pada kesamaan pengaturan waktu antara pengirim dan penerima.
Pada synchronous transmission, data tidak hanya dikirim begitu saja, tetapi dikelompokkan dalam sebuah frame atau blok data. Di awal blok terdapat preamble, sedangkan di bagian akhir terdapat postable. Preamble digunakan sebagai pola bit di awal blok untuk membantu proses sinkronisasi. Preamble, kemudian setelah data dikirim, terdapat postable untuk membantu proses sinkronisasi. Kemudian setelah data selesai dikirim, terdapat postable. Jadi, receiver tidak hanya menerima data, tetapi juga perlu mengetahui kapan sebuah blok dimulai dan kapan blok tersebut berakhir. Kalau kita lihat diagram pada slide struktur sederhananya, preamble, data, postable. Konsep frame seperti ini membuat proses komunikasi sinkronus menjadi lebih terstruktur. Format transmisi sinkronus. Dalam sinkronus transmission terdapat dua bentuk yang dibahas, yaitu karakter oriented dan bit oriented. Pada karakter oriented, blok data diperlakukan sebagai rangkaian karakter. Biasanya karakter yang digunakan itu berukuran 8 bit. Sedangkan pada bit oriented, blok data diperlukan sebagai rangkaian bit. Kontrol informasi dinyatakan dalam bentuk 8 bit karakter. Jadi, perbedaannya terletak pada bagaimana blok data tersebut dipandang atau diproses oleh sistem. Kalau karakter oriented lebih melihat data sebagai kumpulan karakter, sedangkan bit oriented lebih melihatnya sebagai rangkaian bit. Keduanya merupakan bentuk digunakan dalam komunikasi sinkronus sesuai dengan kebutuhan sistem. Keuntungan transmisi sinkronus. Salah satu keuntungan utamanya adalah lebih efisien ketika lebih digunakan untuk blok data yang lebih besar. Kenapa? Karena pada sinkronus, informasi kontrol dapat disinkronisasi, tidak perlu ditambahkan pada setiap karakter, seperti pada asinkronus. Jadi, semakin besar blok data yang dikirim, tambahan informasi kontrol tersebut menjadi relatif lebih kecil dibandingkan keseluruhan data. Dalam materi juga dijelaskan bahwa asinkronus dapat memiliki tambahan yang cukup besar, bahkan sekitar 20% atau lebih. Sedangkan asinkronus juga memiliki tambahan yang cukup besar. Sedangkan asinkronus dapat mengirim data dalam bentuk blok atau frame, sehingga penggunaan bandwidth dapat menjadi lebih efisien. Jadi kalau datanya besar dan dikirim terus-menerus, sinkronus menjadi lebih menarik. Baik, selanjutnya masuk ke perbedaan sinkronus dan asinkronus. Sekarang kita sudah membahas asinkronus dan sinkronus secara terpisah. Jadi kita bisa melihat perbedaannya dengan lebih jelas. Pada asinkronus, kita tidak perlu sinkronisasi clock. Data dikirim per karakter, menggunakan start bit dan stop bit, sederhana dan murah, memiliki overhead bit sinkronisasi. Untuk sinkronus menggunakan pengaturan waktu atau clock. Data dikirim blok per frame, menggunakan pola kontrol seperti preamble dan postable. Lebih efisien untuk blok data besar. Jadi, kalau saya sederhanakan, asinkronus lebih mengutamakan kesederhanaan dan fleksibilitas, sedangkan asinkronus lebih mengutamakan efisiensi untuk pengiriman data dalam blok besar. Menurut saya, ini adalah salah satu poin yang paling penting dari materi teknik transmisi ini. Keuntungan dan kerugian komunikasi digital. Keuntungannya, error hampir selalu dapat dikoreksi. Mudah menampilkan sinyal seperti encryption, range dinamis yang lebih besar,
Kualitas data baik karena dapat dilakukan pengecekan kesalahan. Untuk kerugiannya, biasanya memerlukan bandwidth yang lebih besar dan memerlukan sinkronisasi. Komunikasi digital juga dapat memberikan range dinamis yang lebih besar dan kualitas data yang baik karena kita dapat melakukan pengecekan terhadap kesalahan, tapi tentunya ada kekurangannya. Komunikasi digital biasanya membutuhkan bandwidth yang lebih besar dan juga membutuhkan proses sinkronisasi tertentu. Jadi, teknologi digital memang memberikan banyak keuntungan, tetapi tetap memiliki kebutuhan dan konsekuensi teknis yang harus diperhatikan. Baik, selesai.